Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Alana Salsabila dengan NIM 1909097, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dan Burika Sartika MPD. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan Pendidikan Resolusi Konflik, yang pertama, saya menjadi lebih mengenal dan memahami diri sendiri. Lalu yang kedua, membuat kita lebih berpikir kritis dan juga realistis dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, menjadi individu yang lebih menghargai keanekaragaman budaya. Lalu yang keempat, mampu memahami prinsip-prinsip dan sumber-sumber konflik. Yang kelima, mampu mengimplementasikan pembelajaran resolusi konflik dalam menghadapi konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak para pelajar, baik siswa atau mahasiswa, yang masih berpikir labil tanpa memikirkan apa akibatnya di masa mendatang. Konflik sendiri adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya antara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda dalam upaya mempertahankan tujuan tersebut. Menurut Ralph Dahrendorf, teori konflik merupakan suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Penyebab banyaknya kasus kekerasan antar pelajar ini bisa kita lihat dan analisis dari dua sudut pandang teori. Pertama, teori frustasi agresi, dan yang kedua, teori kekerasan kolektif. Teori frustasi agresi adalah usaha seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tetapi mengalami hambatan. Kondisi ini akan menimbulkan dorongan untuk bertindak agresif yang pada gilirannya akan memotivasi perilaku untuk melukai seseorang atau merusak objek yang menyebabkan frustasi. Yang kedua, teori kekerasan kolektif. Teori kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang secara bersama-sama. Tujuannya untuk menunjukkan kelompok pelajar mana yang lebih kuat dan patut ditakuti. Tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama ini seakan sudah menjadi warisan bagi para pelajar. Sumber atau penyebab adanya konflik di kalangan pelajar adalah kurangnya perhatian dari orang tua, kondisi lingkungan sekitarnya, tertekannya siswa karena pelajaran, kurangnya pendidikan keagamaan atau spiritual dari orang tua dan sekolah, tidak adanya komunikasi antara ibu dan anak, dan terinspirasi oleh film-film tidak mendidik seperti sinetron dan web-web yang sangat mudah diakses untuk saat ini. Konflik memang tidak selamanya berdampak negatif, meskipun pada umumnya memang banyak berdampak negatif. Adapun solusi agar konflik di kalangan pelajar atau mahasiswa tidak terjadi yaitu: yang pertama, perlunya kesadaran dari diri sendiri. Misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Yang kedua, peran orang tua, masyarakat, dan aparat juga diperlukan. Orang tua harus mengawasi anaknya agar tidak terlibat konflik kekerasan. Lalu, masyarakat juga harus gerak cepat menghubungi aparat apabila terjadi tanda-tanda akan terjadi konflik kekerasan seperti tawuran dan sebagainya. Yang ketiga, pihak sekolah atau kampus harus memberikan sanksi yang tegas jika ada siswa atau mahasiswa yang melakukan tindak kekerasan. Dan yang terakhir, perbanyaklah kegiatan positif dan juga bermanfaat seperti olahraga, mengembangkan bakat atau hobi, mengaji,
atau belajar bersama yang dapat menunjang kehidupan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.